hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Baik. Nah, hari ini kita akan lakukan tepuk P5. Silakan berdiri. Ya, tepuk P5. Proyek Pembuatan Profil Belajar Pancasila. Ya, silakan duduk. Nah, sebelum lanjut, ada yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir? Oh ya, satu orang ya. Jadi, satu orang yang tidak hadir. Nah, kita akan lanjut. Di sini bukunya Menia dengan gerakan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, kita menyanyi lagi. Silakan bangun kembali. Oke ya. Gerakannya ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, kebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivitas. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bangunlah jiwa dan raganya dengan topik cegah perundungan pada media sosial dan lingkungan sekolah. Nanti di kegiatan atau di aksi kalian akan membuat sebuah poster anti bullying atau anti perundungan. Ya, jadi sebentar kita akan membuat satu poster dan sebuah yel-yel tentang anti bullying. Nah, sekarang kalian perhatikan tujuan dari P5. Di sini adalah membentuk siswa yang peka terhadap masalah perundungan. Kemudian mengembangkan kesadaran pentingnya menjaga etika dalam interaksi sosial baik di dunia nyata maupun digital. Mengajarkan cara menghentikan atau melaporkan perundungan. Nah, dimensi yang akan kita kembangkan nanti ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menjaga etika dan nilai moral dalam berkomunikasi, kemudian berkebinekaan global, menghargai keberagaman dan mencegah diskriminasi. Kemudian gotong royong, kerjasama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kreatif, mencari solusi inovatif untuk mencegah perundungan. Nah, di sini ada video yang akan kalian simak sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Ya, jadi silakan disimak videonya dengan baik. Jangan bermain, diperhatikan. Ya. Pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang mereka, Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying?
Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Tira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka.
Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari Ya, sudah? Sudah ditonton? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan di sana tidak? Nah, ada sebuah kasus yang akan kita bahas secara berkelompok sekarang. Jadi, sesuai dengan video ini berdua, bertiga, berdua. Ya, jadi silakan buat di kertas solusi apa yang kalian buat, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat ada teman yang dibully. Tulis. Sudah selesai? Nah, silakan kumpulkan ke kelasnya dulu. Ingat, yang kamu tulis tadi itu. Kumpulkan. Nah, itu lagi kita akan ambil dulu temannya ini. Nah, karena kalian sudah mengumpulkan hasil diskusi, jadi sekarang Bu Guru akan menyampaikan apa itu perundungan. Nah, bisa dilihat. Nah, perundungan adalah perilaku negatif yang dapat terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Nah, di sini dalam tema P5 bangunlah jiwa dan raganya. Di sini bertujuan untuk mengembangkan sikap anti perundungan dan menjaga kesejahteraan siswa baik secara fisik maupun mental. Nah, pada video tadi ada macam-macam perundungan. Sini Bu Guru contohkan. Kalau perundungan fisik itu yang kayak bagaimana? Memukul. Ya, memukul. Jadi itu adalah perundungan fisik. Kalau perundungan verbal, mengejek. Ya, mengejek teman. Coba angkat tangan. Siapa yang sering mengejek temannya di sini? Aku. Coba, siapa? Alfa. Itu disebabkan oleh apa? Kalau sering mengejek teman, itu termasuk perundungan verbal. Jadi kalau kalian semakin sering mengejek teman, jadi fisiknya akan menjadi tidak percaya diri. Jadi dia itu akan lebih murung, dia akan lebih suka menyendiri. Nah, ada perundungan sosial. Sosial itu biasa kalian menggunakan media sosial, biasa di HP. Ada nomor kontak temannya, lalu temannya memasang profil yang bergaya, kemudian kalian dengan jahilnya suka membuli. Nah, jadi kalian membuat di situ kata-kata yang menyakitkan hati, ya hati. Nah, di sini Bu Guru akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 orang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Sudah? Silakan dibentuk kelompoknya dulu. Sekarang kita akan membuat sebuah poster. Di situ akan ada poster
Dari sini dulu. Dia digambar. Bohong ibu. Itu terus dia bohong. Iya, Ya. Sininya yang kita katakan. Tiga. Ya. Ya. Kita sampai dari sana. Ayo kok suruh di sini dah. Ini wah. Ini kelompok Satu. Mbak Peggy. Hari ini sudah menyelesaikan tugasnya, posternya juga sudah dipresentasikan dan sudah dipasang. Jadi sebelum guru mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akan ice breaking dulu. Ya, silakan bangun dulu. Nah, di sini nanti kalau Bu Guru bilang tepuk pagi satu kali, tepuk siang satu kali, tepuk sore satu kali. Kalau tepuk malam tidak tepuk tangan. Ya, nah, silakan. Nah, ya. Tepuk pagi, tepuk siang. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang guru akan kasih kalian sebuah tes tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Sudah, akan dituliskan. Perhatikan ya, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang perundungan. Jadi perundungan itu apa? Kemudian dia merupakan sikap yang tidak baik. Nah, ada macam-macam
sudah jelaskan tentang bullying atau perundungan. Macam-macamnya, jenis-jenisnya, bentuk-bentuknya, contoh perundungannya. Yang terakhir perundungan yang berkaitan dengan lawan jenis. Kalau ada anak lawan jenis lewat, misalnya ada anak perempuan lewat, cantik, nggak boleh seperti itu. Mungkin itu saja pelajaran dari Pak Guru. Ingat sekali lagi, jangan lakukan. Karena itu akan kena sanksi hukum bagi yang melakukan. Ketika orang yang menjadi korban tidak terima. Jadi saja ya. Kami